Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-majlis as-sabi asyara utawi pelungguhan kang kaping 17 iku fi dzambi syaribil khamri ing dalem mertelakake mencela wong kang minum khamr. Suratul Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina iling-iling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina innamal khamru angin pestine utawi khamr wal maisiru lan totoan wal ansabu lan brahala ayil asnamu tegese pira-pira brahala allati nusibat kang den pasang apa si asnam lil ibadati krana arai ginawi ibadah wal azlamu lan main dadu sabaka wis dingin apa tafsiruhat tafsiri azlam fi awali surah ing dalam kawitane surah. Inamal khamru iku rijsun jember qadarun tegese reget ta'afu kang milang-milang sengit minhu saking qadar apa al ukulu pira-pira akal wa afradahu lan mufradake sapa Allah ing lafadz rijsun li'annahu krana temen satune rijsun iku khobarun dadi khobar lil khamri kedua lafadz al khamr wa khobarul ma'tufati utawi khobare pira-pira lafadz kang den ngatopake iku mahdhufun kang den buang au khobarun utawi dadi khobar limudhofin kedua mudhof mahdhufin kang den buang ka'annahu kaya setune Gusti Allah Ta'ala iku kala dawuh sapa Allah innama ta'atil khamri wal maisir innama ta'atil khamri angin pestine utai nekani khamr wal maisiri lan totoan iku min amali syaiton saking penggaweane setan li'annahu krana teman setuhune khamr iku musabbibun kang gawe sebab antas wilihi saking mais-maisi amali seton wa tazinihi lan tegese mais-maisi amali seton fastanibuhu mongko ngedono sapa sira kabeh ing khamr fastanibuhu mongko ngedono sapa sira kabeh ing rijsun ad-dhamiru utai dhamire iku lirijsi bali marang lafadz rijsun aulima utawa marang perkara tutira kang den tutur apa ma auli taati utawa bali marang lafadz taati la'allakum supaya sira kabeh iku tuflihuna padha bejo sapa sira kabeh likai tuflihu drapun supaya padha bejo sapa sira kabeh bil ijtinabi kelawan ngedoi anhu saking khamr wa alam lan ngerti sapa sira ngerti annahu temen setune Gusti Allah Ta'ala iku akada ngukuhake sapa Allah tahrimal khamri ing ngaromake khamr wal maisiri lan totoan fi hadil ayati ing dalam iki ayat
bian saudara gambare kelawan yen to ngawiti sapa Allah al jumlata ing jumlah bi innama kelawan nganggo lafat innama. Nah, innama ini kalau kita belajar tentang ilmu balaghah, innama ini mempunyai kegunaan atau faedah adalah adawatu taksir. Wa qaronahuma lan gandeng sapa Allah ing khamr lan maisir, dan gandeng bil angsobi kelawan lafat angsob, wal azlam lan lafat azlam. Wasammahuma lan ngarani sapa Allah ing khamr lan maisir, dan arani rijsan ing aran rijsan, perkara kang jember atau perkara kang kotor. Wa ja'alahuma lan dadekake sapa Allah ing khamr lan maisir, dan dadekno min amali syaitan saking amali setan. Tambihan krono are ngelingake ala anal istighola ing atase teman setuhune petungkul bihima kelawan karone khamr lan maisir iku syarrun Allah, buhtun kang banget, awalibun utawa kang banget alane. Wa amarolan perintah sapa Allah bil ijtinabi kelawan ngedoi an ainihi masangking kahanane khamr lan maisir. Wa ja'alahu lan dadekake sapa Allah ing ijtinab, dan dadekno sababan ing dadi sebab yurja kang den arep-arep minhu saking sabab opo al falahu selamat. Suma qororon wuli netepake sapa Allah dalika ing mengkono-mengkono hukum tahrim pian bayana gambare kelawan yen to mertelake sapa Allah ma ing barang fihi ma kang tetep ing dalem khamr lan maisir. Bayane ma fihi ma minal mafasidi nyatane saing pira-pira mafsadah ad-dunyawiyah kang bangsa dunya wad-diniyah kang lan kang bangsa agama. Al-muqtadiyati al-muqtadiyati kang natrapi ditahrim marang hukum haram. Qadi Baidawi. Jadi pada bab yang ke-17 ini kita akan belajar tentang tercelanya orang yang suka minuman keras atau suka mabuk, suka minum minuman keras, suka minum miras. Ini ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya miras itu adalah ra'su qolil khoti'ah. Pokoknya dari segala amal kejelekan itu adalah miras. Orang itu kalau sudah miras, suka mabuk, suka minum minuman keras, itu biasanya gandengannya adalah wanita. Kemudian gandengannya lagi, orang itu kalau sudah biasa miras, dia itu sudah tidak punya rasa malu, mempunyai sifat yang pemberani, sehingga kadang-kadang membunuh orang pun dia berani. Kenapa? Karena otaknya sudah rusak, karena otaknya sudah tidak terkendali. Maka kemudian nanti dalam bab ini, bab yang ke-17 ini, ada sebuah cerita, yang cerita ini sangat melegenda. Biasanya kalau kita mengaji kitab-kitab di pondok pesantren salaf, itu kitab ini, cerita ini pasti sering didengung-dengungkan dan sering diceritakan. Pada bab ini nanti akan ada sebuah cerita. Dulu itu ada seorang ulama yang bernama Barseso. Ulama Barseso ini adalah ulama yang sangat terkenal, sehingga para malaikat di langit itu terkagum-kagum dengan ibadahnya Barseso ini. Sehingga menimbulkan rasa penasaran bagi iblis untuk menggoda si Barseso ini. Barseso ini seorang ulama besar yang sakti mandaguna. Muridnya itu 60.000, bisa terbang semua. Coba sampean bayangkan,
ada orang punya murid 60.000, lah muridnya itu bisa terbang semua. Lah kalau muridnya aja bisa terbang, kayak apa gurunya? Kan kalau namanya guru, kalau namanya kiai itu kan ya otomatis lah ilmunya itu harus di atas sang murid. Gak boleh ceritanya ada kiai kok kalah dengan murid, itu kan lucu kan. Nah ini Barseso ini seorang yang sakti mandraguna, mempunyai santri 60.000. Semua muridnya itu bisa terbang di awan. Sehingga kalau ngajar itu tidak di darat. Kalau ngajar itu di atas awan, di atas langit. Itu saking hebatnya si Barseso. Nah dia bisa mempunyai karomah dan kemuliaan yang begitu tinggi itu, sehingga murid-muridnya semua juga bisa terbang. Itu karena berkat doanya si Barseso ini, karena berkat riadoh dan tirakatnya si Barseso ini. Sehingga dalam cerita si iblis ini turun ke bumi. Dia juga macak menjadi seorang kiai besar, macak syekh dia itu. Kemudian bertamu pada Barseso. Kemudian ketika bertamu itu, si iblis ini yang sudah merubah bentuk menjadi seorang syekh, dia itu mengajak Barseso ini berlomba. Lebih kuat mana antara si Barseso dengan si iblis ini dalam beribadah. Akhirnya betul, Barseso kuat sholat sunnah sehari semalam. Tapi iblis ini lebih kuat lagi, dia lebih kuat 2 hari 2 malam. Jadi gak tidur 2 hari 2 malam. Kemudian Barseso kuat 2 hari 2 malam. Iblis ini lebih kuat lagi, 3 hari 3 malam dia gak tidur beribadah. Berarti intinya apa? Intinya Barseso ini kalah dengan si iblis ini yang sudah macak menjadi seorang kiai besar. Kemudian si Barseso bertanya kepada si iblis ini, pada syekh ini yang sebenarnya adalah iblis. Wahai syekh, apa rahasianya kok kamu itu bisa beribadah seperti itu? Aku ini kan juga termasuk seorang syekh yang sangat hebat. Seorang syekh yang semuanya orang kagum dengan aku. Muridku 60.000 bisa terbang semua. Karena apa? Karena barokah doaku. Loh, ternyata kamu ini kok lebih hebat dibanding aku. Apa rahasianya? Ya, akhirnya oleh si syekh ini, syekh yang iblis itu, kemudian dikasih resep. Begini Kiai Barseso, orang itu kalau ingin menjadi seorang yang hebat, maka dia itu harus melakukan sebuah dosa. Nah ini gangguan dan tipu daya setan, tipu daya iblis. Kemudian kalau sampean sudah pernah melakukan maksiat, maka kemudian sampean bertobat kepada Allah. Lah tobatnya orang yang pernah melakukan maksiat itu begitu lazatnya untuk beribadah. Nah ini adalah tipu daya si setan, tipu daya si iblis. Lantas bagaimana caranya? Caranya begini. Besok kamu jalan-jalan bersama aku, ikut aku. Akhirnya betul, keesokan harinya si Barseso ini diajak jalan-jalan sama iblis yang sudah macak menjadi seorang syekh itu. Kemudian dalam perjalanan itu dia menemukan sebuah warung. Warung yang bertepatan, warung itu juga warung juga menjual minuman-minuman keras. Kalau sekarang ya warung remang-remang lah. Nah ternyata apa? Ternyata si Barseso itu oleh iblis disuruh minum, dikasih khamr. Akhirnya bagaimana? Akhirnya si Barseso itu minum, akhirnya dia mabuk. Nah kalau kemudian karena dalam kondisi mabuk, kemudian si Barseso ini ingin memperkosa sang yang punya warung, karena ketepatan yang jaga warung itu adalah seorang wanita. Jadi karena kondisi mabuk, kemudian dia ingin memperkosa si tukang warung itu.
Nah, bertepatan dengan kejadian itu, tak lama kemudian datanglah si suami orang penjual warung itu, orang yang punya warung itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya terjadi perkelahian antara Barseso dengan suaminya si ibu yang punya warung itu. Akhirnya berkelahi, kemudian suaminya ini ditikam oleh Barseso, akhirnya mati. Akhirnya kemudian Barseso ditangkap oleh polisi atau ditangkap oleh pasukan kerajaan. Kemudian akan dijatuhi hukuman mati. Karena dia telah melakukan 3 kesalahan. Yang pertama, dia itu telah meminum khamr. Itu kesalahan yang pertama. Kemudian